Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini Reza, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi harus waspada ya sama cuaca lagi-lagi. Sebelumnya kita dikasih panas, dikasih hujan yang gak jelas sampai banjir di beberapa titik Itu ya. dia. Itu tadi kita lihat di Mamuju ternyata anginnya juga lumayan kenceng. Dan kemarin juga kita mendengarkan informasi duka terkait pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur yang kembali roboh. Ini satu santriwati meninggal dunia, semoga yang lainnya dalam keadaan selamat ya. Ya, kita doakan juga Anda tetap jaga keselamatan juga kesehatan Anda ya. Pemirsa, selain informasi tadi, kami juga masih memiliki kabar lainnya. Di antaranya ada 2 kelompok pemuda pemirsa yang terlibat bentrokan di sebuah lahan kosong yang diduga merupakan lahan sengketa. Ini terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1 orang mengalami luka tembak akibat kejadian tersebut dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tanah Abang karena kondisi yang kritis. Kedua belah pihak yang bertikai merupakan 2 kelompok pemuda yang disewa terkait kepentingan atas lahan kosong seluas lebih dari 7.000 meter persegi. 1 orang mengalami luka tembak dan dalam rekaman CCTV terlihat korban dibawa menggunakan sebuah mobil ke RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang kondisinya sudah kritis langsung dibawa ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban ini mengalami luka tembak di bagian punggung pemirsa, dan selain itu juga pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah mengidentifikasi pelaku penembakan dan kini tengah dalam pengejaran. Ya, harus diselidiki juga ya pemilik senjata api, dari mana dia mendapatkan senjatanya. Dan siapa yang menugaskan, karena kedua belah pihak katanya disewa ya. Nah itu dia. Ini juga ada informasi yang mengejutkan Reza dan juga pemirsa. Sejumlah emak-emak pengajian menggerebek sebuah gedung yang diduga dijadikan area perjudian. Tepatnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Wah, mama hebat nih. Nah ini dia. Jadi kita sudah lihat nih seberapa heboh aksi emak-emak ini ya. Mereka merusak dan juga menghancurkan mesin-mesin ketangkasan seperti mesin tembak ikan, mesin slot, dan juga tembak angka menggunakan bola. Aksi ini sontak membuat para pemain dan juga penjaga langsung keluar. Judi ketangkasan diduga memicu banyaknya kasus kejahatan. Petugas kepolisian Polres Asahan berhasil menenangkan mama dan melakukan penertiban gedung yang dijadikan tempat judi ketangkasan tersebut. Saya takutnya gini, mamanya emosi karena mungkin suami-suaminya suka main judi. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, ini juga harapannya apa yang sudah dilaporkan sama mama ini juga bisa ditindak lanjut. Jangan sampai the power of mama harus turun dalam sebuah kasus ya. Nah, itu dia, masa semua mama yang harus gerbek judi kan. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini ada longsor yang terjadi di tebing setinggi 10 meter dan juga tembok penahan yang ikut amblas. Ini terjadi di Jalan Kecamatan Pendei menuju Garut, Jawa Barat. Jadi warga yang ada di lokasi histeris nih saat peristiwa tersebut terjadi. Pemirsa, inilah detik-detik sebuah tembok penahan tanah setinggi 10 meter ambruk karena tak mampu menahan longsor. Bencana terjadi tepatnya di Kampung Cikalo, Desa Pendei, Kecamatan Pendei, Garut, usai hujan lebat yang melanda kawasan ini. Sebuah tebing yang berada di samping bangunan dan samping jalan kabupaten ini juga menutup akses utama warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas gabungan ini dibantu damkar dan juga warga tengah melakukan evakuasi reruntuhan longsor agar akses jalan dapat kembali normal dan warga kembali bisa beraktivitas di sana. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Atap bangunan pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ambruk pada Rabu pagi. Akibat insiden ini 1 orang santri putri meninggal dunia. Jadi pemirsa, atap bangunan yang ambruk terletak di kamar santri putri dan insiden ini terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat pada Rabu. Hal tersebut mengakibatkan belasan santri putri tertimpa runtuhan atap dan genteng kamar yang ambruk. Korban yang mengalami luka dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. 3 orang santri harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan 1 orang sayangnya dinyatakan meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia berusia 12 tahun asal dusun Rawan, Kecamatan Besuki. Korban sudah dimakamkan pihak keluarga di TPU desa setempat.
Pemirsa, kita kabar berikutnya, ada seekor harimau Sumatera yang sempat menghantui warga di Kabupaten Lampung Barat. Akhirnya ini tertangkap di jebakan petugas gabungan. Seekor harimau Sumatera yang diduga menerkam 2 petani di Kabupaten Lampung Barat ini berhasil ditangkap pada Selasa siang. Harimau masuk ke dalam kandang perangkap di Desa Sukabumi, Kecamatan Patubrak, Kabupaten Lampung Barat. Harimau yang ditangkap dalam kondisi terluka pada bagian punggungnya, diduga akibat berusaha untuk melepaskan diri dari kandang perangkap besi. Petugas masih menunggu dokter hewan dari Balai Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk mengecek kondisi kesehatan dan juga jenis kelamin dari harimau. Harimau yang ditangkap tersebut diduga adalah harimau yang menerkam 2 petani, bapak dan juga anak, bernama Amir dan juga Alim, yakni warga Desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat pada awal September 2025 lalu. Dari Bandar Lampung, kita bergeser ke Kuningan, Jawa Barat, pemirsa. Seorang warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Kuningan pada Rabu sore, di mana korban diduga terjatuh ke dalam sungai saat sedang memancing ikan. Warga dan petugas gabungan dari BPBD, Damkar, TNI Polri, dan relawan melakukan pencarian remaja yang hanyut. Awalnya, keluarga yang khawatir kemudian menyusul korban ke sungai karena korban tak kunjung pulang, namun hanya menemukan alat pancing serta sebuah tas milik korban. Tak kunjung menemukan korban, akhirnya keluarga melaporkan kejadian ini ke BPBD. Petugas yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi. Setelah melakukan pencarian oleh tim gabungan, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Seperti biasa pemirsa, menuju jam 7 pagi kami hadirkan laporan lalu lintas. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia, siap melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Matraman, Jakarta Timur. Bribtu Eklesia, selamat pagi, bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara maupun Kampung Melayu ataupun yang akan berbelok ke arah Rawamangun juga dalam keadaan ramai, kondusif, lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini adanya pembangunan LRT Jakarta. Pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya dari arah Jatinegara yang akan berbelok ke arah Senen ataupun yang akan menuju ke arah Manggarai juga dalam keadaan kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, kami himbau untuk tetap berhati-hati pada saat sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 196 kasus laka lantas yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 272 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Reza dan juga Rani. Silakan.
Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta. Pemirsa, inilah foto pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang diunggah oleh Instagram Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Wakil Ketua DPR banyak berdiskusi mengenai situasi terkini di tanah air. Pembahasan keduanya mulai dari perkembangan di Badan Legislatif DPR hingga progres sejumlah program strategis pemerintah. Pada pertemuan ini, keduanya juga turut bertukar pandangan mengenai arah pembangunan nasional. Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Sufmi Dasko mencerminkan komitmen Presiden untuk terus menjalin komunikasi internal dengan pemimpin lembaga negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta. Jadi pemusnahan ini merupakan bagian dari hasil kerja Polri sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Polri sendiri telah berhasil mengungkap lebih dari 49.000 kasus narkoba dan menangkap 65.000 tersangka dengan barang bukti seberat hampir 300 ton yang diperkirakan mencapai 29 triliun lebih. Kejahatan narkoba ini menjadi atensi Presiden kepada penegak hukum agar bekerja sama untuk menumpas bandar dan jaringan narkoba. Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran selama 1 tahun berhasil sebanyak 49.000. Kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital. Kerjasama ini memaksimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari pajak dan PNBP di sektor kehutanan. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA. Meski mengklaim potensi penerimaan negara di sektor kehutanan sangat besar, namun ia belum berani mengungkap besarannya, yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan underline ya, SIMBARA, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif. Dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan, jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerjasama ini membantu kedua institusi agar lebih kolaboratif, sehingga dapat memaksimalkan fungsi hutan untuk keuntungan rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesepakatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan pemerintah memperkirakan ada celah penurunan biaya sekitar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ya, jadi dalam rapat panja yang dihadiri oleh sejumlah
Kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah mengusulkan komponen nilai manfaat sebesar 33,48 juta atau sekitar 38%. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa biaya yang ditanggung jamaah sebesar 54,92 juta rupiah atau 62% dari total BPIH. Namun, Komisi 8 DPR RI menyebut masih ada celah untuk penurunan biaya sekitar 1 juta rupiah sehingga total yang dibayarkan jamaah diperkirakan sekitar 53 juta rupiah per orang. Penurunan biaya ini diperoleh dari penyesuaian pada komponen transportasi, konsumsi, dan akomodasi serta tidak mengurangi kualitas layanan jamaah. Berapa dampak yang langsung ke jamaah? Dari 2 juta itu ternyata setelah dilihat BP yang dirasakan oleh masyarakat itu sekitar 1 juta berapa lupa saya beban jamaah. Sementara sisanya itu mengcover yang lain, umpamanya ya komponen transportasi, komponen konsumsi maupun akomodasi dan lain-lain. Kasus dugaan markup kereta cepat Wush mendapatkan tanggapan dari Ketua KPK Setio Budianto. Meski mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan, Setio akan menelaah lebih dalam dugaan korupsi kereta cepat Wush, termasuk soal pemanggilan saksi-saksi. Hal itu disampaikan Setio saat ditemui di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Setio berjanji akan memeriksa sejauh mana kasus ini telah bergulir dan pemanggilan saksi akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Sebelumnya, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan siap dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kereta api cepat Wush. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya saya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Untuk di penanganan ini sudah masuk tahap apa nih? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Pak, ya. mau minta audit terkait bus nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ya baru juga. Kita ke kabar selanjutnya, aktris Sandra Dewi, istri terpidana kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz mencabut gugatan keberatan perampasan sejumlah aset miliknya. Perlawanan Sandra Dewi mempertahankan deposito hingga tas mewah berakhir sudah. Ketua Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan keberatan yang diajukan Sandra Dewi dan kedua adiknya Kartika Dewi serta Raymond Gunawan terkait dengan penyitaan aset miliknya pada Selasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan dengan pencabutan gugatan keberatan ini, vonis Harvey Muiz dapat dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Vonis Harvey 20 tahun penjara dengan pengganti 420 miliar rupiah berkekuatan hukum tetap. Pencabutan gugatan disampaikan Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sandra Dewi mengaku siap menerima dan tunduk terhadap isi putusan hakim dalam kasus yang menjerat suaminya. Sebelumnya, pemain film dan sinetron ini menyatakan keberatan asetnya berupa 88 tas mewah, logam mulia, deposito, tanah, dan bangunan disita negara. Penemuan jasad bayi laki-laki ini menggemparkan warga saat ditemukan di pinggir jalan di Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad bayi yang baru saja dilahirkan terbungkus kain yang disimpan di dalam tas. Tak hanya itu, mulut bayi malang tersebut juga dilakban. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pasangan sejoli yang merupakan orang tua bayi tersebut. Dan inilah MRB 20 tahun dan RDL 21 tahun. Dua sejoli ini tega membunuh anak dari hasil hubungan gelap mereka. Keduanya hanya menunduk saat digelandang petugas ke Mapolres Karawang. Dari hasil penyelidikan sementara, bayi tersebut dilahirkan di rumah pelaku. Oleh pelaku, bayi langsung dilakban hingga kehabisan napas dan meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak,
pelaku membungkus jasad bayi dengan kain jarik, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel dan membuangnya di pinggir jalan yang berjarak 5 km dari rumah kedua pelaku di Kecamatan Lemah Abang, Karawang. Kepada polisi, pelaku mengaku panik dan malu setelah melahirkan hasil hubungan di luar nikahnya tersebut. Itu menurut keterangan daripada pelaku ini, si anak atau bayi dilahirkan di rumahnya, yang kemudian oleh pelaku 1 dan pelaku 2 langsung menutup mulut bayi menggunakan lakban, sehingga bayi tersebut tidak bisa bernapas lalu meninggal dunia. Setelah itu pelaku 1 dan pelaku 2 membungkus bayi tersebut dengan kain warna hitam dan biru, lalu memasukkan korban ke dalam kantong dan kemudian dibuang di daerah Kampung Kalen Pupu, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dengan jarak kurang lebih 5 km dari tempat kejadian perkara. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, polisi berhasil meringkus 15 tahanan yang kabur dari Mapolsek Samarinda. Para tahanan yang kabur ini melakukan membobol dinding kamar mandi tahanan. Beberapa tahanan yang kabur selama sepekan melarikan diri ini berhasil dibekuk polisi di berbagai lokasi di perbatasan saat hendak meninggalkan kota Samarinda. 2 tahanan lainnya berhasil diringkus di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka kabur dengan menumpang mobil pick-up untuk mengunjungi keluarga. Polisi memastikan para tahanan yang kabur ini akan mendapatkan tambahan hukuman. 2 tahanan yang kabur sempat melakukan tindak kriminal mencuri sepeda motor milik warga untuk melarikan diri. Pemirsa, sebuah apotek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibobol maling. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV memperlihatkan pria masuk dengan cara menggedap-gedap sebelum akhirnya membawa kabur uang hasil jualan. Ya, yang kita saksikan ini merupakan rekaman CCTV detik-detik kejadian. Pemirsa, ada seorang pria yang menggunakan jaket hitam masuk ke dalam apotek dengan cara membobol pintu utama. Pelaku bergerak hati-hati sambil mencari barang berharga. Peristiwa ini terjadi di Desa Moncong Loe Bulu, Kabupaten Maros. Pelaku memanfaatkan situasi sepi dini hari untuk melancarkan aksinya. Bahkan pelaku juga sempat mematikan kamera CCTV. Namun satu kamera tetap merekam seluruh tindakannya. Dalam rekaman, wajah pelaku terlihat dengan jelas, mengendap-endap dan membuka laci kasir yang kemudian membawa kabur uang sekitar Rp800.000 yang disimpan di lemari etalase. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku, warga Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Polisi menduga pelaku merupakan bagian dari kelompok spesialis pembobol toko yang kerap beraksi di wilayah Maros. Pemirsa, kabar berikutnya, ada pegawai imigrasi Bandara Kuala Namu yang dibacok oleh orang yang terjadi di Sumatera Utara ya. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku begal berinisial H menganiaya korban di Jalan Batangkuis, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban mengalami pembacokan pada bagian belakang kepala sebanyak 3 kali. Tak hanya itu, untuk melupakan korban, pelaku juga memukul menggunakan balok kayu. Usai korban terkapar, pelaku langsung menggasak sepeda motor dan handphone milik korban. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku yang masih di bawah umur berhasil ditangkap tim gabungan Reskrim Polresta Deli Serdang bersama Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara di dalam bus antar lintas provinsi saat keduanya akan melarikan diri ke Provinsi Riau. Kita ke informasi selanjutnya, bapak dan anak jadi tersangka pembunuhan mayat dalam karung di Musi Banyu Asin. Korban tewas setelah ditembak sebanyak 4 kali oleh sang bapak. Penemuan mayat
yang dilakukan oleh warga dilaporkan ke pihak polisi setempat. Polisi juga langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Korban berinisial RM, 39 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan pemeriksaan autopsi. Pelaku pembunuhan yang merupakan pegawai ASN berhasil diamankan di rumahnya tanpa ada perlawanan. Kejadian ini bermula ketika pelaku merasa kesal terhadap para pencuri yang ada di kebun sawit miliknya. Pelaku langsung memburu pencuri dan melepaskan 4 tembakan. Korban pun tewas dengan luka di lengan, kaki, leher, dan kepala. Dari peristiwa ini, selain ayah yang merupakan pegawai ASN, anaknya pun yang masih di bawah umur juga ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara, sedangkan sang anak masih dalam pendampingan. Pulang sampai 3-4 kali pulang. Tadi sudah niat Pak ya, kalau ketemu sama orang ini, sama korban ini, bakal habisi ya? Dan untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Musi Banyu Asin, ada AKP Afi Aprianto. Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Kasat, dari informasi tadi yang kami dapatkan, ini pelaku menembak 4 tembakan terhadap korban hingga akhirnya meninggal dunia. Dari pengakuan pelaku sendiri, apakah memang aksi pencurian ini kerap kali terjadi sehingga memang amarah dari pelaku ini cukup tinggi begitu? Baik, bisa saya jelaskan bahwa saat kami interogasi, pelaku ini memang mengakui bahwa kebunnya dan kebun-kebun di sekitaran mereka memang sering adanya kerugian dicuri sama masyarakat lain. Dan saat kami interogasi kepada pelaku juga, dia pernah menangkap pelaku ini sebelumnya saat mencuri sawit di kebunnya. Kalau boleh dijelaskan kronologi kejadian, apakah saat itu pelaku tahu bahwa korban ini dalam kondisi mungkin sudah kritis karena beberapa kali dilakukan tembakan oleh pelaku? Baik, bisa saya jelaskan. Jadi dari pukul 5 sore, kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 9 malam itu pelaku sudah standby di kebunnya untuk menjaga sawitnya memang. Dan jam setengah 10 itu katanya pelaku ini bertemu dengan korban saat melakukan aksi pencuriannya. Nah, disitulah ditembak sebanyak 2 kali dan mengenai lengan dan paha dari korban. Setelah itu pelaku pulang ke rumah dan membawa anaknya kembali ke TKP awal. Setelah dia sampai ke TKP, tembak lagi di bagian kepalanya dan menembus ke lehernya. Jadi sebetulnya cuma hanya 3 tembakan, gitu Mbak. Dari situ langsung dibungkus dengan karung dan dibawa menggunakan sepeda motor kurang lebih jaraknya 200 meter dari TKP menuju ke tempat pembuangan dari mayatnya itu. Oke, Pak Kasat, berarti bisa dibilang bahwa ini pembunuhan berencana ya, karena senjatanya sudah disiapkan, mengetahui lokasinya akan dibuang kemana, bahkan mengajak anak tersangka juga begitu untuk membantu. Untuk saat ini kami belum menempatkan pasal berencana karena memang sehari-hari senjata itu dibawa untuk melindungi dirinya. Penyampaiannya seperti itu. Oke. Apakah memang memiliki izin kepemilikan senjata tadi? Itu masih kami dalami karena kemarin belum sempat kami interogasi dan izinnya belum sempat kami cari tahu lagi. Sebelumnya menurut keterangan dari tersangka ini memang sudah beberapa kali ada aksi pencurian di kebun miliknya ya Pak ya, dan termasuk si korban ini juga sudah pernah digepin oleh pelaku sendiri ya Pak. Nah, aksi pencurian ini memang terjadi di kawasan tersebut dan mereka ini berkelompok komplotan atau bagaimana sebenarnya Pak? Kalau pengakuan dari ini hanya 1 orang aja. Mungkin ada kelompok lain, cuma untuk yang ini hanya sendiri menurut dari pelaku. Oke, apakah hanya kebun milik pelaku saja yang dicuri atau kebun-kebun lainnya di sekitar juga? Untuk menentukan itu kemarin sudah kami interogasi beberapa saksi yang ada di sekitar kebun pelaku, dan juga ada pelaku-pelaku usaha lainnya. Memang korban ini kerap melakukan aksi pencurian. Yang utama memang kebun sawit, pernah juga sarang-sarang walet yang milik dari warga sekitar TKP.
Akhirnya pihak kepolisian bisa mengungkap tersangka adalah pembunuh yang di dalam karung ini seperti apa, Pak, ceritanya? Ya tentunya dalam mengungkap kasus ini kita melakukan olah TKP, penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan analisa CCTV yang ada sepanjang jalan dari rumah-rumah yang kami duga sebelumnya, dan akhirnya kami tentukan bahwa tersangka ini ada dua, yaitu atas nama F dan atas nama T. Yang kebetulan mereka berdua adalah anak dan bapak. Terakhir, pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka? Pasal yang kami terapkan pada tersangka ini pasal 338, untuk 55 dan 56 KUHP pidana. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini Kasat Reskrim Polres Musi Banyu Asin, AKP Afi Aprianto. Iya, apa yang terjadi ini cukup miris ya, di mana memang banyak negara sudah datang, sudah sama-sama menandatangani tujuan untuk two-state solution. Bahkan di sidang PBB kemarin sudah banyak negara juga yang mendukung ini, tapi ternyata lagi-lagi Israel melanggar kesepakatannya ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait hal itu karena di saat gencatan senjata nampaknya kita juga melihat wilayah Gaza masih terus dilakukan serangan, bahkan 100 warga Gaza meninggal dunia di serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel. Pagi hari ini sudah ada Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Prof. Suzy. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga sudah ada Mas Mulawarman Hanase, dosen kajian Timur Tengah UI. Selamat pagi Mas Mulawarman. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Aku langsung ke Prof. Suzy ya. Prof. Suzy, gimana? Sudah terprediksikah ini? Sudah. Karena memang Israel tujuannya merebut Gaza. Jadi mereka akan melakukan segala upaya agar terjadi pertentangan antara Hamas dengan milisi-milisi yang mereka danai. Dengan jarak waktu yang belum terlalu lama begitu, apakah Anda juga sudah prediksi secepat ini? Kan masalahnya Hamas dan Israel nggak diikut-sertakan menandatangani perjanjian perdamaian. Itu kan jadi antara mereka sah-sah aja gitu ya, Prof ya? Jadi mereka tidak menganggap bahwa ini gencatan senjata yang serius, atau mungkin kemarin sempat mengatakan Israel ini pertamanya adalah Hamas yang melakukan serangan kepada satu tentara Israel, kemudian dibalas dengan serangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sementara atau memang diplomatiknya gagal dapat dikatakan seperti itu? Ini masalah kekuasaan. 58% wilayah Gaza dikuasai masih oleh tentara Israel. IDF. Nah, IOF ini yang melaksanakan tujuan membesarkan milisi-milisi untuk mengadu antara mereka dengan Hamas. Jadi ini semacam playbook, Syria playbook lah. Karena memang kan tujuan mereka atau Netanyahu khususnya adalah Israel Raya, jadi itu masih ada. Dan mereka akan berupaya sedemikian rupa agar Syria juga berubah, agar Gaza juga berubah, nanti West Bank juga diambil. Jadi Lebanon juga diambil, sebagian Transjordan. Saya yang heran adalah negara-negara Arab yang ikut dengan Amerika Serikat ini sebetulnya mereka termasuk dalam jaringan intelligence Israel. Kalau nggak Israel nggak bisa menang karena itu butuh dukungan intelligence dari negara-negara Arab yang menandatangani perdamaian. Tapi kalau Anda melihat kemarin kecaman dari Amerika Serikat sendiri, khususnya Donald Trump mengecam akan menarik dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Israel kalau RUU aneksasi ini tetap dijalankan, Israel tetap akan mencaplok tepi barat. Ini agak anomali, biasanya kan semua keinginan atau tindakan dari Israel kan selalu disupport penuh oleh Amerika Serikat. Apa yang menjadi perbedaan saat ini? Barusan saja Donald Trump mengatakan kalau dibunuh IDF atau IOF oleh Hamas, sah-sah aja untuk ngebom. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pegang Donald Trump itu karena dia adalah pemain kekuasaan lah. Jadi agak susah. Mas, menurut Anda gimana? Tadi Prof. Suzy sempat bilang bahwa negara-negara Arab ini juga sebenarnya memberikan informasi begitu dalam penyerangan ini. Iya, memang ya betul tadi disampaikan oleh Prof. Suzy bahwa ini bukanlah hal yang mengherankan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel
pelanggaran gencatan senjata yang sudah disepakati dari 10 Oktober sampai sekarang, bahkan puluhan korban serangan Israel karena pelanggaran gencatan senjata itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konstelasi regional Timur Tengah ini sangat pro kontra ya, sangat pro kontra, tetapi ada perubahan signifikan sikap negara-negara Arab setelah serangan ke Qatar. Betul tadi yang dikatakan oleh Prof. Susi bahwa sebelum serangan ke Qatar itu, ya hampir semua negara-negara Arab itu sangat-sangat pro dengan Israel, bahkan dikatakan oleh Prof tadi menjadi intelijen dari dari Amerika dan Israel. Tapi ada sedikit, bahkan ada perubahan ketika Qatar marah, bahkan Emirat yang banyak tidak sejalan dengan Qatar itu kemudian berbalik pandangan karena merasa terancam dengan Israel. Baru merasakan betapa Israel itu tidak bisa dipercaya. Mereka mensupport Israel, berteman, tapi memang tidak bisa dipercaya. Bahkan Qatar sendiri yang sangat dekat dengan Amerika itu kemudian menjadi objek serangan, sehingga ya kita lihat setelah gencatan senjata ini ada sedikit yang bisa diharapkan oleh negara Arab, walaupun itu belum bisa tidak terlalu signifikan sampai sekarang. Buktinya gencatan senjata ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, tapi belum ada respon yang belum ada respon yang positif dari negara-negara Arab. Sudah lebih dari 150 negara yang mendukung Palestina. Nampaknya ini juga tidak menjadi suatu kekhawatiran untuk Israel. Bukan lagi satu negara lawannya, ibaratnya itu ya, satu dunia saat ini. Negara-negara sudah melawan Israel. Jadi begini ya, di internal Israel itu Netanyahu sebenarnya menghadapi persoalan yang sangat dilematis ya. Bahkan dengan gencatan senjata sendiri ini, Netanyahu itu mendapat serangan besar habis-habisan dari kelompok kanan. Bahkan di internal Israel itu gencatan senjata atau tidak melancarkan serangan ke Gaza, ke Hamas, itu dianggap sebagai kekalahan. Nah, jadi sehingga Netanyahu ingin memperlihatkan bahwa kita ini sebenarnya nggak kalah, akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena dicapainya gencatan senjata itu, Israel itu tidak brutal, itu dianggap sebagai kekalahan bagi sebagian besar publik Israel. Bisa dibilang iya, tekanan dari dalam negeri. Tekanan dari dalam sangat kuat, terutama dari kelompok kanan, walaupun dari kelompok moderat juga tidak suka dengan kebijakan Netanyahu yang sangat brutal itu. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran begini, ketika kelompok-kelompok atau komunitas internasional humanitarian yang datang ke Gaza untuk melakukan rehabilitasi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu kemudian dicurigai oleh Israel untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, jadi makanya wacana untuk mengirim pasukan perdamaian di sana itu ditentang keras oleh Netanyahu karena dianggap sebagai modus untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh, jadi kecurigaannya sangat besar. Padahal kita tahu dunia komunitas internasional saat ini ya 90% berpikirnya ya tentang kemanusiaan, bukan lagi tentang bagaimana memperkuat Hamas, bagaimana memperkuat militerisme di Palestina. Itu bukan persoalan militerisme, tapi murni persoalan kemanusiaan. Tetapi kecurigaan Netanyahu dan Zionis ini memang tidak selalu negatif terhadap apa yang terjadi di Gaza. Tadi target seperti kata Prof. Susi, targetnya nanti bukan hanya Gaza saja, tapi memang sebagian besar wilayah Arab juga akan dikuasai oleh Israel. Anda melihat memang target ke sana? Ya, jadi teori atau wacana Israel al-Kubra, itu Israel Raya ya, kalau bahasa Arabnya Israel al-Kubra, itu memang rancangan ya, kalau kita membaca strategi Timur Tengah
khususnya Zionis, pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu kan memang ada agenda yang disebut dengan Israel Kubra atau Israel Raya. Jadi meliputi Yordania, Suria dan sebagian besar. Inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Iran, sehingga Iran sama sekali tidak mau berkompromi dengan Israel karena dia membaca bahwa karakter Israel itu dan tidak memiliki dan memiliki agenda besar di Timur Tengah. Dan beberapa negara Arab baru merasakan saat ini setelah Qatar itu diserang. Oke, Prof, apa yang membuat bisa dibilang Israel masih batu begitu ya? Ini 150 negara sudah mendukung, banyak negara yang sudah menjadi mediator begitu, tapi serangan tetap terjadi, gencatan senjata tetap dilanggar. Kita bandingkanlah dengan Indonesia mau merdeka. Belanda nggak menguasai 58% dari Indonesia, tapi kita tersingkir juga. Lalu diskursusnya dunia itu dekolonialisasi. Sekarang diskursusnya seperti Pak Mullah Warman bilang adalah harusnya perikemanusiaan, humanism. Nah ini nggak didukung oleh diskursus dunia ini, belum beralih seperti sedahsyatnya dekolonialisasi sebagai diskursus. Saya percaya bahwa diskursus itu bisa nanti direplikasi melalui media, melalui orang-orang yang penting untuk mengadakan perdamaian. Ini tidak didukung sama sekali. Jadi ada negara-negara yang mendukung, tapi diskursus internasional itu belum sampai puncaknya. Nah ini mungkin Indonesia bisa membantu kalau kita kembali pada diplomasi menegakkan Palestina, mungkin mendorong dengan cara diplomatis di mana-mana, diskursuskan ethical humanism. Ethical humanism ini mungkin satu yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini, karena kita nggak bicara lagi tentang dekolonialisasi. Itu sudah menghasilkan negara-negara merdeka. Nah, shifting gears ini atau beralih persnelingnya untuk ke arah diskursus baru itu harus didorong. Mungkin bisa Kemenlu bisa membaca ini dan mendorong sekali lagi bukan hanya memperjuangkan Palestina di PBB, tapi memperjuangkan diskursus yang utama. Seperti waktu Soviet Uni jatuh, diskursusnya adalah human rights. Sehingga akhirnya mereka pretel sendiri gitu loh. Nah sekarang ini kalau belum ada diskursus ethical humanism di dunia, ya Israel akan tetap kuat karena ini masalahnya the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Nah, kenapa sampai saat ini masih belum ada, Prof? Ya nggak ada yang inisiasi, karena yang masih berkuasa kan Amerika Serikat. Nah, apakah faktor dari Amerika Serikat sendiri buat negara-negara lain takut untuk bahas soal ini? Iya, dulu yang mempreteli Uni Soviet Amerika Serikat juga, yang mendorong dekolonialisasi juga Amerika, karena bisnis mereka mau masuk ke Indonesia. Kalau tidak, ya tidak ada diskursus dekolonialisasi. Dia punya media, dia punya senjata, dia punya segala macam yang bisa mendorong lahirnya sebuah diskursus dekolonialisasi, karena dia ingin menyingkirkan orang Eropa gitu. Sekarang ini dia belum melihat manfaat dari tujuannya belum kesana, berarti ya, belum ada profit, belum ada kapitalisasi dari apa yang mereka akan lakukan. Nah, diskursus itu harusnya bisa menunjang proses kapitalisasi, karena seperti kita lihat dari public diplomacy Amerika atau public diplomacy Korea ya, kalau kita lihat drakor dan sebagainya, ini belum kelihatan nih ethical humanism itu sebagai diskursus rakyat biasa. Kita juga sebenarnya melihat upaya dari Indonesia sendiri sudah cukup besar ya untuk bagaimana mendukung dari adanya kemerdekaan Palestina. Selain juga kita melihat Presiden Prabowo Subianto langsung datang ke acara-acara besar. Kemudian juga rencananya akan mengirimkan pasukan perdamaian nantinya ke wilayah Gaza Palestina. Nah, seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Mullah Warman. Kalau berbicara langkah dari Indonesia sendiri, kita melihat juga sudah cukup banyak yang dilakukan begitu ya untuk mendukung Palestina, termasuk juga melarang atlet Israel masuk ke Indonesia, tidak diberikan visa dan lain sebagainya. Dan juga rencananya akan mengirimkan pasukan perdamaian dari Indonesia ke sana. Ya, kita mengapresiasi sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini, langkah diplomatik yang luar biasa, kemudian langkah humanitarian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok-kelompok humanitarian di Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, terkait dengan
pengiriman pasukan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina itu kan juga nanti pasti ada kendala-kendalanya atau pasti ada masalahnya juga. Pertama, Israel pasti tidak setuju. Netanyahu statementnya kemarin sudah jelas mengatakan tidak sepakat, tidak mau ada pasukan keamanan, pasukan perdamaian. Untuk mengawasi, untuk menjamin proses gencatan senjata ini. Karena Netanyahu, IDF ini masih ingin menguasai, bahkan masih menguasai wilayah jalur Gaza ini. Kemudian yang kedua seperti yang kita sampaikan tadi bahwa keberadaan pasukan perdamaian ini dianggap bisa memberikan ruang terbuka buat Hamas untuk kembali memperkuat. Bagi Netanyahu, bagi Israel, itu tidak ada jaminan aktivitas militer, kedatangan pasukan militer internasional itu bisa saja tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, tidak ada pasokan senjata ke Hamas. Itu yang sangat ditakutkan oleh karena kalau kita lihat rekomendasi Amerika, proposal Amerika yang 20 poin itu hampir secara keseluruhan objeknya Hamas. Melemahkan Hamas namanya. Melemahkan Hamas. Gimana Hamas ini bisa hilang dari Gaza. Sebenarnya di sana yang dibutuhkan bukan hanya pasukan perdamaian. Jadi pasukan perdamaian itu bisa difungsikan untuk rehabilitasi, terutama infrastruktur, kesehatan, apalagi bantuan pangan dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan. Makanya kemarin Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa yang akan dikirim itu kemungkinan bukan hanya yang memiliki kompetensi perang, tetapi kompetensi bagaimana membangun infrastruktur, bisa membangun merehabilitasi infrastruktur di Gaza. Jalur Gaza ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan besar karena Israel pasti tidak mau pasukan itu masuk ke wilayah Gaza untuk membantu membangun infrastruktur. Paling diberikan batas atau zona tertentu. Nampaknya sulit juga masuk, katanya cuma 100 truk saja sehari. Bantuan aja sangat susah untuk masuk karena masih di blokade, masih diawasi dengan ketat oleh IDF, sehingga ini akan menjadi problem. Nah, sehingga kalau kita lihat proses atau rencana pengiriman ini sangat kita apresiasi, tapi tantangannya sangat besar, terutama dari Israel dan dari Amerika sendiri nanti yang akan Nah, yang kedua yang paling krusial juga, jangan sampai pasukan perdamaian itu merupakan strategi Trump untuk mendukung Israel dalam melemahkan Hamas. Jadi kalau itu murni untuk perdamaian, kalau itu murni untuk memperkuat, mempercepat proses penanganan masalah kemanusiaan, itu sangat bagus. Tetapi kalau kemudian itu ada menjadi strategi untuk melemahkan perlawanan Palestina, itu akan merugikan Gaza sendiri. Ketika Hamas tidak ada, lalu kemudian nanti ada serangan lagi, gimana ke depannya? Itu kan menjadi tantangan juga langkah selanjutnya. Baik, Prof, seberapa besar ketegangan antara kedua negara ini makin meningkat tensinya? Kedua negara yang mana nih? Israel Palestina. Oh, sudah jelas kalau mereka makin melihat meningkat eskalasinya? Eskalasi pasti ada karena dia udah hampir menang ya, 58% kan lebih dari 50% ya. Pasukannya menguasai wilayah tersebut, tinggal melihat bagaimana pencekikan melalui Yellow Line itu dengan ditaruh milisi-milisi yang anti Hamas, itu mereka akan berhasil menyatakan bahwa mereka ini adalah pejuang anti Hamas dan Hamas harus tersingkirkan. Mungkin bisa berhasil ya. Karena mereka siap untuk melakukan cywar, melakukan tindakan, dan mereka-mereka ini yang menjadi milisinya mau menerima uang dan lindungan dari IDF.
Oke, Prof, hukuman-hukuman dari negara lain apakah tidak membuat Israel juga mulai mengurangi tensinya untuk menyerang? Kalau Anda dalam posisi kuat, sulit. Dan diskursus karena itu penting. Yang mendukung di belakang diskursusnya juga banyak, penting. Jadi mungkin diplomasi Indonesia bukan hanya beralih kepada diplomasi di Dewan Keamanan, tapi dorong diplomatnya untuk ke setiap negara untuk menyuarakan ethical humanism, karena ini melanggar international law. Apa yang terjadi ini kan pembunuhan massal ya. Dan mereka nggak mau menyebut itu pembunuhan massal, jadi kita harus menyebutnya dengan kata-kata yang lebih halus, yaitu etis dan humanis. Nah, itu dia. Oke, dan peran Indonesia dinilai sangat penting karena memang tidak ada, bisa dibilang tidak ada kepentingan sama sekali di sana begitu ya, selain membela human rights tadi begitu ya. Jadi kita harus melancarkan dukungan kepada Kemenlu untuk melakukan hal ini dari setiap ormas agama di Indonesia, juga rakyatnya. Mudah-mudahan itu menembus ya, karena menembus birokrasi itu kan nggak semudah itu ya. Saya mau ke Mas Mula Warman lagi, tapi kalau melihat dari internal tadi kan dikatakan sebenarnya dilematis juga, karena memang ada di satu sisi sayap kanan menuntut untuk terus melakukan perlawanan dari Israel ke wilayah Gaza, tapi di sisi lain juga masyarakat mungkin sudah jengah dengan apa yang diambil langkah oleh Netanyahu. Mereka juga hanya ingin sandera kembali walaupun mungkin sudah tidak bernyawa dan lain sebagainya, dan sudah hentikan saja. Nah, berarti poinnya adalah dalam negeri sendiri harus ada langkah yang untuk menghentikan Netanyahu, itu bukan dari internasional kan sebenarnya? Iya, jadi gini, di Israel itu kan negara yang sangat maju modern di Timur Tengah ya. Jadi kotanya itu bagus, modern. Nah, kota yang modern dan bagus itu biasanya masyarakatnya pengen tenang. Masyarakatnya pengen tenang. Terlepas dari konstelasi politik di dalam, publiknya itu pengen, makanya ketika perang Israel dengan Iran Iran itu kan masyarakatnya sangat panik, yang merasakan ketenangan, bandara kemudian setiap hari ada sirine. Akhirnya lobi Israel itu memaksa Trump untuk melakukan gencatan senjata dengan penghentian perang dengan dengan Iran. Karena masyarakatnya yang nggak kuat sebenarnya untuk berperang. Nah, jadi dua faksi besar di Israel itu, ada yang menginginkan perang, dalam hal ini Hamas ya, Hamas. Kemudian ada yang, tetapi apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebenarnya adalah langkah yang dalam tanda kutip langkah bunuh diri sebenarnya. Kenapa? Ketika terjadi pelanggaran perang, kemudian dia melakukan serangan brutal terhadap Gaza. Nah, ini kan kemudian membuat tekanan internasional semakin kuat. Bisa nggak kita bayangkan dulu yang Inggris, Prancis itu kan sangat kuat berada bersama Amerika untuk mendukung Israel. Hari ini berubah. Justru berbalik. Itu dari mana? Itu dari perilaku Netanyahu sendiri. Jadi Netanyahu itu harus memperhitungkan itu, tapi sama sekali tidak diperhitungkan. Sehingga dengan adanya tekanan internasional yang sangat kuat, khususnya dari Eropa ya, sekarang Prancis, Inggris, itu kemudian seakan-akan merubah konstelasi. Nah, sekarang merubah konstelasi di dalam konteks konflik Israel Palestina ini. Jadi Netanyahu ini serba salah sekarang ini. Jadi kondisinya terjepit. Nah, kondisinya terjepit. Tetapi tetap melakukan serangan walaupun nggak sebesar ya sebelum genjatan semasa sebelumnya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini nggak kalah. Itu aja sih sebenarnya yang mau dilakukan. Karena kita ini nggak kalah. Tadi ya. Karena baik publik dalam negeri maupun internasional menganggap sebenarnya ada kekalahan yang yang melanda Israel saat ini. Oke, Prof, apa yang bisa dilakukan oleh Amerika untuk menjaga ketenangan kembali terjadi, jangan sampai tegang-tegang nih antara kedua belah pihak, Prof? Jadi nggak mau menurunkan pasukannya, orang lain disuruh menjadi semacam decommissioning Hamas, dan Dewan Keamanan itu dijaga agar tidak mengirimkan pasukan oleh Rusia dan Cina. Mereka veto power. Jadi
kita nggak dapat Dewan Keamanan, lalu mau di bawah komando Amerika Serikat, itu kan sangat risky. Riskan sekali. Untuk dimanfaatkan ya? Ya, dimanfaatkan dan mungkin terbunuh juga. Karena mereka seperti pasukan neokolonial untuk melawan Hamas dan melemahkan Hamas. Padahal sebetulnya harusnya Dewan Keamanan PBB membiarkan peacekeeping force, itu aja juga penuh risiko, tapi lebih kurang risikonya dibandingin kalau di bawah komando Amerika Serikat ya. Karena kan kita nggak tahu apa yang tujuan sesungguhnya dari negara tersebut ya. Orang sekarang udah bilang boleh Israel ngebom kalau misalnya terbunuh pasukan. Padahal cuma 1 orang yang terbunuh, yang dibunuh Palestina adalah 100 orang. Betul. Tidak imbang. Oke, Prof, berarti yang bisa dilakukan oleh negara-negara adalah bukan turun langsung, tapi membahas mengenai diplomasi human rights tadi begitu ya ke negara-negara lain, supaya ini bisa segera selesai begitu. Ini yang disebut epistemic community. Jadi universitas berhubungan dengan universitas, berhubungan dengan ormas-ormas, kita sama-sama menyebarkan kepada NGO-NGO untuk menyuarakan ini, karena itu yang melumpuhkan Uni Soviet juga dan melumpuhkan kolonialisme zaman dulu. Jadi kita jangan lupa ada komunitas epistemik antara universitas, NGO dan lain-lainnya untuk menggairahkan satu diskursus baru di dunia, karena ini sangat dibutuhkan. Karena international community udah nggak peduli orang dibunuh secara massal begitu. Jadi kita harus membangkitkan, bukan hanya memikirkan Holocaust apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang Yahudi. Tapi justru yang saat ini. Dia butuh. Mungkin bagaimana caranya nggak tahu deh. Mungkin kajian Timur Tengah bisa ikut mendorong. Sebenarnya kita semua berharap gencatan senjata ini dapat berlangsung permanen ya. Tidak hanya sesaat dan juga tidak ada lagi kita mendengarkan ada lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Gaza Palestina pastinya. Terima kasih banyak Prof. Suzy dan juga Mas Mula Warman sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Longsor tebing setinggi 10 meter dan tembok penahan yang ikut amblas ini di Jalan Kecamatan Pendeik menuju ke Garut, Jawa Barat. Warga yang ada di lokasi ini histeris saat peristiwa terjadi. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik sebuah tembok penahan tanah setinggi 10 meter yang ambruk karena tidak mampu menahan longsor. Bencana terjadi di Garut, Jawa Barat yang terjadi usai hujan lebat. Sebuah tebing yang berada di samping bangunan dan samping kanan jalan kabupaten ini juga menutup akses utama bagi warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas gabungan TNI Polri juga dibantu oleh damkar dan warga melakukan evakuasi reruntuhan longsor agar akses jalan bisa kembali normal. Harus hati-hati ya di musim yang tidak jelas ini, karena kalau hujan ternyata bisa berakibat longsor begitu ya. Bahkan yang berikutnya ada angin kencang nih pemirsa yang merobohkan panggung untuk konser festival UMKM yang terjadi di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, inilah detik-detik angin kencang yang menerjang panggung festival konser UMKM yang digelar di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang yang datang tiba-tiba juga memporak-porandakan sejumlah tenda milik UMKM. Akibat bencana tersebut, pembukaan festival UMKM yang tadinya akan digelar terpaksa ditunda untuk sementara waktu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Memang lagi di sejumlah wilayah lagi anginnya kencang. Sejumlah wilayah hujan, banjir. Ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Musibah bangunan ambruk di pesantren kembali terjadi. Kali ini di sebuah bangunan asrama di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, tepatnya di Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur, ambruk pada Rabu dini hari. Polisi langsung mendatangi pondok pesantren untuk melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan yang dihuni oleh 19 orang santriwati ini. Rasa duka pun masih terlihat di lingkungan pondok pesantren karena satu santriwati yang bernama Putri dan duduk di kelas 2 tewas dalam musibah ini dan belasan lainnya luka-luka. Pihak pengelola pondok pesantren mengaku saat bangunan ambruk situasi di luar sedang hujan deras disertai dengan angin kencang. Atap bangunan yang baru berdiri selama 2,5 tahun ini ambruk dan menimpa seluruh santri. Pihak pondok pesantren menghentikan aktivitas belajar mengajar dalam pesantren sementara waktu dan sejumlah santri diperbolehkan untuk pulang bersama orang tua. Saat ini ada 4 orang santriwati yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Kalau bangunan yang ini yang atapnya ambruk ini, yang atapnya ambruk ini 2 tahun 4 bulan. Bangunan baru. Bangunan baru. Jadi saya tidak menyangka ini akan 2 tahun 4 bulan. Ini tiba-tiba pas ini katanya anak-anak sudah ada gejala pada saat gempa kedua. Gempa kedua itu anak-anak bilang ada bunyi crack gitu. Cuma anak-anak tidak bilang ke dalam ke pengasuh karena bangunannya utuh. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi hari ini, sudah ada rekan kami Heri Sampurno yang akan melaporkan langsung. Heri, selamat pagi. Apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab ambruknya bangunan tersebut? Karena baru 2 tahun 4 bulan ternyata bangunannya berdiri. Ya, Reza dan Ratih, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan info lebih pasti karena proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Situbondo sejak kemarin terus dilakukan dan kemarin tentunya masih belum berani memberikan statement apakah ini disebabkan karena konstruksi bangunan yang memang tidak layak atau karena faktor dari cuaca yang memang pada hari itu diduga adalah hujan dan angin. Proses penyelidikan terus dilakukan. Saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan ke sejumlah orang di luar Ponpes untuk mengetahui apakah atau seputar dari kejadian itu. Jika masih berada dalam Polres, maka pihak penyidik masih belum melakukan pemeriksaan kepada pengurus atau santri yang berada di dalam Ponpes. Pemeriksaan sendiri sejak kemarin terus dilakukan di luar atau warga di luar yang berada dalam Ponpes. Sementara itu, dari 11 korban yang sempat dirawat di rumah sakit, saat ini masih 2 yang menjalani rawat inap di rumah sakit Besuki. Rencananya hari ini akan menjalani operasi di bagian kaki. Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri kemarin telah hadir di lokasi kejadian di ambruknya pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jalani dan berencana akan melakukan pembangunan di atap atau ruang gedung yang ambruk kemarin itu. Rencananya dinas terkait melalui PUPR akan melakukan pembangunan hari ini atau melakukan mitigasi. Tidak hanya Pemkab, pihak Kemenak juga melakukan mitigasi terkait dengan kondisi di Ponpes yang terletak di Kecamatan Besuki ini untuk rencananya nanti akan dilaporkan ke kementerian terkait. Mungkin itu, Reza. Ya, Heri, sudahkah juga Anda berkomunikasi mungkin dengan pihak pondok pesantren? Tadi sempat dikatakan ini sudah ada tanda-tandanya sebelum akhirnya ambruk di sana. Ya, kemarin sempat kami sebelumnya terdengar retakan di atap gedung, namun pihak santri atau yang tinggal di bawah itu masih belum melaporkan. Karena kondisi Kabupaten Situbondo beberapa waktu yang lalu sempat jadi gempa beberapa kali. Mungkin itu salah satu dari penyebab keretakan atau ambruknya dari atap gedung di pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jalani kemarin sekitar pukul 1 dini hari. Baik, Heri, Anda tadi mengatakan ada 2 santriwati lain yang masih dirawat. Bisa Anda berikan kabar kepada kami bagaimana kondisi terkininya pagi ini? Ya, info sementara yang kami dapat kemarin dan hari ini, 2 santri ini mengalami luka di bagian kaki. Rencananya pihak rumah sakit Besuki akan melakukan tindakan operasi. Info yang saya dapat juga, kondisi 2 pasien ini kemarin itu tertimpa di bagian atap dari dari tembok gedung yang mereka tempati saat menjalankan atau mengemban ibu di pondok pesantren ini. Oke. Ya, Heri, total dari santri yang ada di sana berapa banyak ya? Ya. Total dari ruangan tersebut sendiri dihuni oleh 9 santriwati. Ruangan itu terletak di lantai 2, yang terdiri di lantai 2 itu beberapa ruangan. Nah, saat kejadian ambruknya tembok tersebut,
11 santri mengalami luka-luka. Rata-rata mengalami luka di bagian kaki dan tangan. 2 santri ini yang saat ini menjalani rawat inap di rumah sakit, informasinya tertimpa dari bagian gedung atau dari pondasi atap tembok. Sementara dari kejadian itu 1 santri perempuan sama putri dari perawat inap sekitar 5 jam atau jam 6 pagi dinyatakan meninggal dunia dan korban selanjutnya dibawa pulang ke rumah juga dan dimakamkan. Jadi saat ini masih tinggal 2 yang masih di rumah sakit umum Besuki dan hari ini rencana mau menjalani operasi di bagian kaki. Baik, kami harapkan kedua santri ini bisa segera diberikan kesehatan dan audit dari bangunan ini juga segera diketahui sehingga bisa diketahui penyebab pasti ambruknya bangunan sendiri. Terima kasih Heri Sapurno melaporkan langsung dari Situbondo, Jawa Timur. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebuah truk bermuatan CPO mengalami kecelakaan dan membuat muatannya tumpah ke jalan. Beginilah visual udara di sekitar lokasi kecelakaan sebuah truk bermuatan CPO, bahan baku minyak goreng yang terguling di Jalan Raya Cakung Cilincing, Cakung, Jakarta Timur. Terlihat kemacetan panjang arus lalu lintas kendaraan, khususnya dari arah Cakung menuju ke Cilincing. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, tumpahan cairan CPO ini juga membuat ruas jalan menjadi licin. Jika tidak berhati-hati, pengendara sepeda motor pun ada yang terjatuh. Selain petugas pemadam kebakaran, pembersihan ruas jalan juga dilakukan sejumlah petugas PPSU setempat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir bandang di Desa Cikahuripan, Cisolok, Sukabumi, Senin kemarin menyisakan sisa lumpur dan juga puing-puing bangunan. Warga dan aparat bergotong royong membersihkan rumah warga dan fasilitas umum yang ada di desa tersebut. Ada 527 rumah warga yang terdampak banjir setinggi kurang lebih 2 meter. Posko untuk warga telah didirikan seperti posko kesehatan, juga logistik untuk warga terdampak. Sementara itu pemirsa, banjir di Demak banjir di Pantura maksud kami, Sayung Demak ini sudah berlangsung sepekan namun ternyata masih belum kunjung surut. Salah satunya di Jalan Nasional Pantura Sayung hingga saat ini masih tinggi dengan air mencapai setengah meter. Tidak hanya menghambat jalur transportasi antar kabupaten dan provinsi, banjir mengakibatkan aktivitas produksi dan juga distribusi barang dari pabrik yang berada di sekitar genangan banjir pun terganggu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak menyediakan 2 mesin pompa air, yakni masing-masing berkapasitas 5.000 liter per menit atau 300.000 liter per jam. Genangan air disedot dan dibuang ke aliran Sungai Dombo Sayung. Diharapkan dengan adanya pompa berkapasitas besar ini dapat mengurangi debit air di banjir, debit air banjir di Jalan Pantura Sayung, Demak. Pemirsa, banjir yang merendam jalur rel kereta api di Semarang masih belum juga surut. Hingga Rabu sore, ketinggian permukaan air banjir masih berada di atas kop rel yang mencapai hampir 20 cm. Titik rel yang terendam banjir di antara stasiun Semarang Tawang dan stasiun Alas Tua. Banjir yang merendam rel ini bisa terlihat jelas dari perlintasan rel Jalan Kaligawe Semarang. Untuk mengatasi kondisi ini, PT Kereta Api Daob 4 Semarang telah menggerakkan petugas prasarana kereta api ke lokasi banjir. Penanganan sementara, petugas telah mengecer batu kericak atau balas di lokasi rel yang terendam. Petugas juga telah mengangkut 7 gerbong yang masing-masing berisi 30 ton batu kericak. KAI Daob 4 Semarang juga telah mengoperasikan lokomotif diesel hidrolik untuk menarik beberapa kereta menuju stasiun. Dampak dari rel yang terendam banjir, KAI telah membatalkan 16 perjalanan pada Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kami bergabung dengan rekan Joko Teguh yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Joko, Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana
ketinggian air saat ini dan apakah memang kereta api sendiri masih terganggu perjalanannya hari ini? Ya, terima kasih. Saat ini saya berada di depan Kampung Karangkimpul di Jalan Kaligawe dan situasi saat ini adalah genangan banjir yang kemarin cukup tinggi, sekarang sudah mulai menyusut sekitar 10 cm dibanding hari yang kemarin. Sehingga di kampung-kampung pun mulai juga turun, cuma memang ketinggian banjir masih cukup signifikan ya. Warga mobil-mobil kecil juga tidak bisa lewat, hanya truk-truk saja yang sudah bisa lewat dan banyak pekerja yang sekarang naik truk untuk ke tempat mereka bekerja begitu. Dan situasi saat ini banjir masih sama, titiknya di ujung selatan ada di jembatan Banjir Kanal Timur, kemudian sampai di utara ada di RSI Sultan Agung dan Terminal Terboyo. Untuk situasi yang bisa saya lihat ini akan saya berikan gambaran ya, seperti ini. Dan ini adalah Kampung Karangkimpul yang cukup banyak ketinggian airnya, dan ini adalah yang arah selatan ini, ke utara ini adalah jalan menuju ke Terboyo, menuju ke arah Sayung, dan di sana adalah para pekerja yang berjalan menuju ke tempat mereka bekerja harus menerjang banjir ya, karena memang banjirnya ke arah utara semakin tinggi dibanding ke arah selatan, dan ini adalah truk-truk yang lewat dan harus berhenti di dekat pom bensin karena setelah ini mereka baru kering setelah jembatan Banjir Kanal Timur di sebelah sana. Begitu untuk yang saya laporkan di kawasan Kaligawe. Dan untuk kereta api saat ini sudah mulai bisa dilewati oleh beberapa kereta api dengan kecepatan terbatas hanya 10 km per jam. Hal ini bisa terjadi meskipun ya rel kereta api itu masih terendam, tapi seharian kemarin dari petugas kereta api sudah mengecer batu-batu kericak sebanyak 7 gerbong, masing-masing gerbong itu ada 30 ton sehingga total ada sekitar 210 ton batu kericak yang udah diecer, istilah kereta api lah, diecer dalam keril yang terendam, sehingga hari ini beberapa kereta sudah bisa berjalan atau melewati tempat tersebut dengan kecepatan yang terbatas. Kemudian untuk perkembangan banjir di Semarang, dari BPBD telah mengevakuasi 47 warga yang terjebak banjir. Kemudian ada juga informasi ada 3 orang yang saat ini dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam. Demikian. Baik, terima kasih Joko atas laporannya langsung dari wilayah Demak, Jawa Tengah. Tadi sudah berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengurangi debit air atau ketinggian banjir yang ada di sana. Selamat bertugas kembali langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Joko. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang pemilik motor yang juga kesal motor miliknya ini mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite dicampur dengan campuran etanol. Jadi dalam video yang beredar di media sosial nih, pemilik menyalahkan pihak Pertamina yang telah membuat mesin motornya bermasalah. Ia bahkan harus menguras habis isi tangki BBM-nya lalu diganti dengan Pertamax Turbo. Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengendara motor lainnya. Ini yang menyebabkan bengkel-bengkel di wilayah Bangkalan, Madura, termasuk bengkel resmi juga yang ada di kota Bangkalan, menerima banjir perbaikan motor dengan keluhan mesin yang rasanya berat seperti hendak mogok, dan hal tersebut terjadi sekitar 2 hari terakhir. Mereka menduga masalah mesin ini karena BBM jenis Pertalite ini dicampur dengan etanol sebagaimana kebijakan oleh pihak Pertamina. Para pemilik kendaraan meminta pihak Kementerian SDM maupun Pertamina untuk mengevaluasi kembali kebijakannya terkait dengan campuran etanol dalam BBM jenis Pertalite. Berikutnya pemirsa, Pertamina
Traniaga bersama dengan Ditjen Migas melakukan uji sampel BBM di SPBU Surabaya pasca viralnya banyak kendaraan bermasalah usai mengisi BBM jenis Pertalite. Dari hasil uji sampel ini tidak ditemukan adanya kandungan air serta uji visual BBM terbukti jernih tanpa ada kontaminasi. Keresahan masyarakat tentang isu adanya campuran air dalam Pertalite membuat Pertamina Patraniaga bersama Ditjen Migas melakukan sidak ke beberapa SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Petugas melakukan 2 jenis pengujian dengan cara uji sampel. Pertama, memeriksa ada tidaknya kandungan air di dalam tandon BBM Pertalite dengan menggunakan pasta air. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan air dalam tandon BBM Pertalite. Pengujian kedua dengan cara uji visual, apakah ada pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM Pertalite. Hasilnya tidak terdapat kontaminan di dalam BBM Pertalite. Meski tidak ditemukan adanya air, Pertamina akan melakukan investigasi serta meminta masyarakat untuk membuat laporan ke posko pengaduan di setiap SPBU apabila mengalami ketidaknyamanan atas kualitas BBM. Tadi kami juga melakukan pengecekan, yang pengecekan itu dilakukan oleh tim dari Migas sendiri, bukan dari kami. Baik yang mengambil sampelnya, yang melakukan stick, yang mengambil pasta airnya, bahkan yang menguji kejernihan, dan metodologinya semuanya kami serahkan kepada Migas karena merupakan instansi yang paling berwenang, dan alhamdulillah tadi hasilnya bagus. Namun demikian kami terbuka untuk menerima masukan saran dari banyak rekan kami ke depan. Saat ini pemeriksaan lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti gangguan mesin termasuk potensi faktor kualitas BBM, kondisi kendaraan, hingga cuaca dan penyimpanan SPBU. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Itu ditarik itu, bisa enggak? Ditarik ke atas. Usia 14 bulan ini terjebak di dalam mobil yang tak sengaja terkunci. Jadi insidennya berawal dari sang ibu yang datang mengendarai sebuah mobil bersama keluarganya. Setelah parkir di halaman rumah sakit, sang ibu balita turun. Pintu mobil yang semula masih terbuka sedikit tidak sengaja ditutup oleh anak balitanya dari dalam mobil. Sontak sang ibu panik karena kunci mobil berada di dalam. Sementara sang anak belum cukup mengerti untuk membuka pintu. Dibantu petugas rumah sakit, pemilik mobil segera memanggil tukang kunci supaya buka paksa pintu yang dilakukan dengan kail pengait. Aduh, ini bahaya banget, apalagi kalau kondisi mesinnya mati, bisa panas ya. Ini nggak minta tolong damkar ya? Kenapa? Nggak minta tolong damkar ya? Nggak ya? Akhirnya bisa dengan upaya sendiri ya? Sebenarnya ada trik pakai kail gitu. Nanti kalau kalau diajarin nanti malah dicontohnya nggak baik sama pemirsa. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu yang punya anak balita ini. Tuh. Harus ekstra menjaga dan juga mengawasinya. Yang berikutnya juga bikin heboh, tapi bukan balita. Ini ada kehebohan dari warga Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang tiba-tiba panik setelah melihat ada gumpalan hitam besar berbentuk seperti awan begitu ya. Ini tiba-tiba turun mendarat ke area persawahan di sekitar permukiman warga. Ini lucu nih kalau baca komentar netizen nih, ini awan kinton atau apa gitu ya. Jadi fenomena yang tidak biasa ini sontak juga viral di media sosial setelah sejumlah warga mengabadikannya lewat rekaman video. Dari video beredar, ini memang terlihat pemirsa, tampak gumpalan hitam menyerupai busa yang memenuhi jalanan dan juga lahan warga. Ini warga khawatir karena gumpalan itu mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat yang diduga berasal dari limbah industri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk menelusuri sumber dan kandungan material tersebut. Pemerintah daerah kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan asalnya sekaligus menilai bagaimana potensi dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan warga sekitar. Karena kalau udah ada aroma tidak sedap, warnanya hitam, berbusa, itu ya kita patut mencurigai. Iya, itu hitamnya juga pekat banget dan terbang melayang-melayang di awan aja gitu ya. Ini takutnya ada anak kecil yang nggak tahu terus dikejar, dibuat dikira main. Kan busa ya, bubble gitu ya. Iya.
Tapi semoga dapat diusut tuntas ya. Ini kalaupun limbah dari mana? Betul, amdalnya seperti apa Itu bisa dia. diinvestigasi, jangan sampai membahayakan masyarakat sekitar. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini terekam oleh kamera pengawas CCTV. Seorang pria melakukan aksi tidak pantas ke pelanggan perempuan. Jadi kejadian tersebut terjadi di salah satu kedai makanan, tepatnya di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Kita lihat nih pemirsa, ada rekaman CCTV yang bikin heboh media sosial ya. Aksi seorang pria yang terekam kamera melakukan tindakan pelecehan terhadap pelanggan perempuan yang sedang antri. Korban tidak terima mendapatkan perlakuan tersebut, langsung menghadapi pelaku dan mempertanyakan apa maksudnya dekat-dekat begitu ya. Jadi menanggapi hal tersebut, pihak keluarga pelaku memberikan keterangan bahwa pria tersebut memiliki keterbatasan mental dan mengalami gangguan jiwa. Tapi yang ngeri aja sih, tiba-tiba lagi di tempat makan, di tempat umum. Harusnya pihak keluarga juga bisa nemenin begitu ya, supaya hal seperti ini tidak kembali terjadi ya. Kita bergeser ke kabar viral berikutnya pemirsa, ada sebuah video juga nih yang dibagikan oleh warganet merekam detik-detik ada gerobak pedagang cilok di Ambon, Maluku yang terguling di jalan raya. Kasihan sebenarnya ya, kalau melihat ini udah mulai oleng nih sebenarnya dari belakang. Nampaknya pedagang cilok ini mulai oleng dan akhirnya terguling. Jadi seorang pedagang cilok tengah membonceng sepeda motor sembari menarik gerobak ciloknya. Diduga karena nggak seimbang, ini pedagang cilok tak kuat menahan beban gerobak dan laju kendaraan yang ditumpanginya. Akibatnya gerobak terguling hingga dagangan cilok miliknya jatuh berhamburan di ruas Jalan Raya Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa, namun pedagang tersebut nggak bisa berjualan. Sayang banget itu ciloknya. Iya. Padahal udah banyak pelanggan setia pecinta cilok yang nunggu ya. Kok nggak ada abangnya, ternyata abangnya terguling. Iya, harus lebih hati-hati ya. Iya. Semoga rezekinya kali itu diganti sama Allah ya. Kita geser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sejumlah pengamen dan pengemis melawan petugas Satpol PP saat digelar razia atau operasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jadi salah satu pengamen yang tertangkap petugas Satpol ini bahkan memberontak saat ingin diangkut ke dalam mobil dinas sosial. Tidak hanya itu, petugas juga menangkap pengamen dan pengemis yang bersembunyi di kamar mandi atau toilet dari Masjid Cut Mutia. Operasi ini merupakan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan pengamen di sekitar kawasan masjid. Dan dalam operasi tersebut ada belasan pengamen dan juga pengemis yang ditangkap dan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Ya, tadi segmen viral sudah kita hadirkan ya, berita-berita yang memang viral di media sosial. Nah, biasanya kalau lagi sakit ini atau lagi cuaca nggak enak, kalau lagi sakit sering minum antibiotik nggak? Nah, itu biasanya kalau dari dokter langsung dikasih antibiotik dan harus habis ya, ingat harus dihabiskan antibiotiknya. Saya sering banget nggak habis. Wah, itu bahaya katanya. Itu dia. Apakah sebenarnya penggunaan antibiotik yang sering dilakukan oleh kita apabila sakit ini berbahaya nggak sih untuk kesehatan? Nah, nanti akan dijawab selengkapnya di Hidup Sehat berikut ini. Saya Reza Baduel. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.